Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahan rahmat dan limpahannya, kita mampu melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Dalam hal ini, melaksanakan presentasi secara virtual terkait materi tentang ahwal yang dialami para sufi. Ada beberapa pokok pembahasan yang kita akan bahas di sini. Yang pertama itu adalah definisi dari ahwal itu sendiri. Selanjutnya itu adalah tingkatan ahwal yang dialami para sufi, serta hubungan atau kaitan antara ahwal dan makamat dalam ilmu tasawuf. Namun sebelum saya membuka presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Saya atas nama Wiwi Ramadhani selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun pemateri dari kelompok kami, pemateri pertama atas nama Andi Nur Hafida Aziz, pemateri kedua atas nama Musyawira Azalia, pemateri ketiga atas nama Lala Indriani, dan pemateri keempat atas nama Nurul Ainun. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama atas nama Andi Nur Hafida Aziz untuk membawakan materinya terkait tentang definisi dari ahwal dalam ilmu tasawuf. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja definisi ahwal. Ahwal adalah jamak dari kata hal yang artinya keadaan, yakni keadaan hati yang dialami oleh para ahli sufi dalam menempuh jalan untuk dekat dengan Tuhan. Ahwal juga bisa diartikan dengan situasi kejiwaan yang diperoleh oleh seorang sufi sebagai suatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil usahanya. Ahwal atau hal merupakan keadaan mental seperti perasaan senang, sedih, takut, dan sebagainya. Dapat pula diartikan dengan keadaan-keadaan spiritual sebagai anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati para penempuh jalan spiritual. Ahwal dan hal merupakan suatu anugerah dan rahmat dari Tuhan. Hal yang bersifat sementara, yang mana datang dan pergi bagi seorang sufi dalam perjalanannya mendekatkan diri dengan Tuhan. Demikian yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi terkait tentang definisi dari ahwal. Selanjutnya kita beralih ke pemateri kedua atas nama Musyawira Azalia yang akan membawakan materi tentang tingkatan ahwal yang dialami para sufi. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja. Adapun tingkatan ahwal dalam tasawuf, yang pertama adalah muraqabah. Mengekalkan pengetahuan si hamba bahwa Tuhannya senantiasa melihat perlakuannya. Atau ada yang mengatakan arti muraqabah itu ialah memfanakan atau meniadakan. Si hamba akan afalnya, sifat dan zatnya di dalam afaal, sifat dan zat Allah. Seorang hamba tidak terlepas dari 3 keadaan, dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, dan dalam hal yang mubah. Sesungguhnya, tanda bahwa hati seseorang masih hidup adalah ia dapat merasakan sifat-sifat Allah dan merasakan bahwa Allah melihat serta mendengar apa yang ia bicarakan. Walaupun hanya dalam hati, ini merupakan makam muraqabah. Yang kedua, musyahadah. Musyahadah merupakan ajaran tasawuf di mana seorang hamba berkeyakinan bahwa dirinya telah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat melakukan ibadah. Seorang hamba tidak lagi memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berada di sampingnya, maka dirinya sendiri tidak dihiraukan lagi. Melihat Tuhannya yang sebenarnya, al-haq, di dalam setiap sarra daripada segala sarra al-wujud yang ada, disertai dengan mensuci dan membersihkan diri dari setiap perkara yang tidak layak dengan kesabarannya. Yang ketiga, hauf. Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahwa hakikat dari takut yakni hauf adalah kepedihan dan terbakarnya hati karena diperkirakan akan tertimpa musibah sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Hauf kepada Allah kadang timbul karena dosa dan kadang pula timbul karena seseorang mengetahui sifat-sifatnya yang mengharuskannya untuk takut kepadanya. Dalam Qawaid At-Tasawuf, Ahmad Saruk menyatakan, di antara yang memotivasi amal adalah rasa takut, yakni pengagungan yang disertai
disertai keseganan, dan khauf adalah bergetarnya hati karena Allah. Yang keempat, raja. Menurut Ahmad Saruh, definisi raja adalah kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal. Kalau bukan demikian, maka itu adalah keterpedayaan. Raja menuntut kepada 3 perkara, yaitu yang pertama cinta kepada apa yang diharapkannya, kedua takut harapannya itu hilang, ketiga berusaha untuk mencapainya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas pemaparan materi dari Musyawirah Azaliyah. Selanjutnya kita beralih kepada pemateri ketiga atas nama Lala Indriani yang akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Musyawirah Azaliyah, dalam hal ini tingkatan ahwal yang dialami para sufi. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemateri dari tingkatan ahwal dalam tasawuf. Langsung saja, yang kelima, syauq. Syauq atau kerinduan, seorang hamba adalah kejenuhan untuk tetap tinggal di dunia, karena ia sangat rindu untuk bertemu dengan kekasihnya. Ketahuilah bahwa kerinduan itu tidak bisa digambarkan kecuali dengan bertatap muka atau tanpa bertatap muka. Tapi jika sama sekali tidak pernah menatap muka, sudah pasti tidak akan ada kerinduan, dan kesempurnaan semacam ini hanya ada di akhirat. Yang keenam, kurbah. Suatu keadaan spiritual kurbah atau kedekatan bagi hamba yang telah menyaksikan dengan mata hatinya akan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengannya, kurb yang berarti keadaan rohani. Kedekatannya seorang hamba dengan Allah hanya dapat dicapai oleh 2 khauf atau hanya dapat dicapai oleh 2 keadaan, mahabbah atau perasaan cinta dan khauf atau perasaan takut. Jika yang dominan dalam hati sang hamba adalah rasa cintanya kepada Allah, maka kurb itu terbentuk mahabbah. Itulah tadi pemateri. Selanjutnya, ketujuh, tu'manina. Tu'manina atau ketenangan adalah kondisi spiritual yang tinggi, di mana ia merupakan kondisi spiritual orang hamba yang akalnya kokoh, imannya kuat, ilmunya mendalam, zikirnya jernih, dan hakikatnya tertancap kokoh. Dalam sebuah tafsir disebutkan, yang merasa tenang dengan keimanan. Menurut Sal Ibnu Abdullah, jika hati sang hamba bersemayam di dalam Tuhannya dan merasa tenang bersamanya, maka akan menguatkan kondisi rohaninya. Jika sudah menguat, ia akan merasa intim terhadap apapun. Dan yang kedelapan, yakin. Keyakinan, percaya mutlak kepada kearifan Tuhan adalah keadaan tertinggi yang diharapkan pengembara atau penempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau salik. Dan orang yang telah mencapainya tidak perlu lagi menyingkap misteri-misteri gaib. Keyakinan memenuhi hati dengan cahaya yang membebaskan hati dari kabut kegelisahan dan keraguan yang menyebabkan berhembusnya angin kebahagiaan dalam hati manusia. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pemateri terakhir atas nama Nurul Ainun yang akan membawakan materi tentang kaitan atau hubungan antara ahwal dan maqamat dalam ilmu tasawuf. Dengan ini kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan membahas tentang hubungan antara maqamat dengan ahwal. Kaum sufi mengatakan, hal adalah anugerah atau muwahhab, dan makam adalah perolehan atau konsep. Tiada makam yang tidak dimasuki hal, dan tidak hal yang terpisah dari kesatuan dengan makam. Tentang hal dan makam, sumber perselisihan adalah bahwa sebagian Syekh Suti menyebut ini hal, dan sebagian lain makam. Sebab seluruh makam adalah hal, dan akhirnya adalah makam, seperti taubat atau taubah, mawas diri atau muhasabah, dan renungan disertai rasa takut, atau muraqabah. Awalnya masing-masing itu adalah sebuah hal yang mengalami perubahan dan penurunan. Ketika mendekati perolehan atau kasab, ia menjadi makam. Segenap hal diterangi oleh berbagai perolehan atau makasib,
dan sebagian makam ialah berbagai anugerah atau mawahib. Dalam hal anugerah bersifat batiniah, manakala makam perolehannya bersifat lahiriah, dan anugerah bersifat batiniah. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 4 terkait tentang ahwal yang dialami para sufi'i. Dan materi yang dibawakan oleh Nurul Ainun merupakan materi terakhir dari pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman pemateri dan kepada teman-teman yang menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe video kami. Dan kami juga mohon maaf jika ada kesalah kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.